Hai para moms, welcome to my YouTube channel bersama dengan saya Dr. Fergie. Teman-teman semuanya, sebelum kalian melihat video saya lebih lanjut, jangan lupa untuk bergabung di dalam komunitas Mom and Child saya ya, dengan link di bawah ini. Oke? Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini ya, saat ini saya sedang dalam perjalanan, tetapi saya ingin berbagi kepada kalian ya mengenai satu topik yang sangat menarik, yaitu penting nggak sih vaksin itu dan kapan vaksin diberikan pada bayi atau anak kita ya. Nah, teman-teman semuanya, untuk para moms di zaman sekarang ya sudah well educated banget tentang yang namanya vaksin ya. Kenapa? Karena vaksin ini teman-teman ya dibagi menjadi vaksin yang wajib dan tambahan, dimana vaksin ini akan melindungi tubuh kita dari yang namanya virus-virus yang mematikan ya. Contohnya seperti hepatitis B ya, penyakit yang akan menyerang lever kita ya, dan misalnya penyakit tuberkulosis ya yang akan menyebabkan keradangan yang parah di paru-paru kita dan lain sebagainya. Tentunya teman-teman, zaman dulu saat vaksin ini belum ditemukan, virus-virus tersebut mewabah dan mematikan sekali teman-teman ya. Bahkan seperti bukan cuma mematikan, bisa membuat cacat yang permanen. Seperti teman-teman pernah kenal penyakit yang namanya polio ya. Kalau teman-teman lihat zaman dulu banyak sekali yang terkena penyakit ini yang menyebabkan pertumbuhan dari salah satu ekstremitas atau terutama biasanya di kaki ya teman-teman ya, tidak sempurna, sehingga mungkin salah satu kakinya tidak bertumbuh dengan sempurna, jadi menyebabkan dia akhirnya menjadi pincang atau bentuknya tidak sempurna ya, dan beragam penyakit yang lain ya yang menjadi wabah atau endemi. Nah teman-teman, kabar baik untuk kita semua, untuk Anda semua, kita sudah memiliki yang namanya vaksin ya. Dan vaksin ini tentunya teman-teman dibutuhkan waktu-waktu yang spesial untuk memberikannya. Dimulai dari vaksin yang pertama saat bayi baru lahir ya. Bayi kita newborn yang baru lahir, saat kalian melahirkan entah itu di rumah sakit atau mungkin di bidan ataupun di puskesmas ya, akan diberikan vaksin 3 macam teman-teman ya, yaitu vaksin hepatitis B, vaksin polio, dan sebenarnya yang ketiga ini bukan vaksin tapi vitamin ya, vitamin K1. Kenapa kok diberikan secara langsung? Karena ini memang wajib sekali untuk benar-benar melindungi diri mereka saat baru lahir. Jadi kalau kalian melahirkan dimanapun itu, lebih baik bertanya ya, apakah sudah divaksin 2 macam tersebut dan sudah diberikan vitamin K belum ya, karena ini sangat penting. Nah teman-teman, tentunya vaksin tersebut tidak cuma 1 kali ya, vaksin hepatitis dan polionya akan perlu diulang yang kedua ya, yang akan ditambahkan dengan beragam vaksin yang lain. Seperti tadi saya bilang ya, vaksin untuk virus tuberkulosis ya akan diberikan yang namanya vaksin BCG. Biasanya disarankan setelah sekitar 1 bulan pertama teman-teman ya, untuk kembali, karena anak-anak akan perlu divaksin kembali sekalian diulang yang namanya hepatitis B, polionya diulang kembali, dan juga diberi BCG ya sekitar usia bayi 2 bulanan. Nah selanjutnya teman-teman, kita akan memberikan vaksin DPT ya, atau DTP sekarang ya orang-orang bilang ya, namanya terdiri dari vaksin virus difteri, tetanus, dan pertusis ya. 3 macam virus ini adalah virus-virus yang cepat menular ya, terutama yang difteri dan pertusis karena dia melalui airborne. Kalau tetanus memang melalui dari barang-barang yang memang berkarat ya, kalau kita tahu ya virus tetanus ini, ataupun dari binatang yang terkena, misalnya anjing gitu ya teman-teman ya. Memang kemungkinannya kecil untuk bayi, tapi tetap perlu diberikan sedini mungkin, dan ini memang sudah jadi satu ya. Jadi virus DTP ini teman-teman mulai dari usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan ya, itu akan diberikan 3 kali teman-teman ya. Dan juga setelah itu teman-teman, kita berikan yang namanya virus tambahan yang namanya rotavirus teman-teman ya. Sebetulnya rotavirus ini termasuk vaksin yang bisa jadi tambahan ya, tapi kalau bisa kalian berikan lebih baik. Kenapa? Karena rotavirus ini bisa menyebabkan
diare yang berkepanjangan pada anak kita, yang kita tahu kalau bayi tersebut mengalami diare ya karena badannya kecil, belum bisa mengkompensasi dehidrasi dengan baik, maka bisa terjadi dehidrasi yang berat bahkan hingga menuju kematian ya. Jadi rotavirus sangat penting, bisa kita berikan di usia 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan ya, jadi 3 kali. Tapi gimana nih dok kalau nggak dikasih, apakah nanti bahaya? Nggak juga teman-teman ya, cuman perlu perlindungan penjagaan lebih ekstra kalau misalnya anak-anak Anda diare ya, karena ini kebetulan cerita dari saya teman-teman ya, si kecil putra saya yang kedua kelewatan si rotavirus ini, dan kalau sudah lebih dari 7 bulan teman-teman sudah nggak boleh dikasih lagi vaksinnya, jadi udah lompat aja. Dan memang kemarin dia sempat diare yang cukup lama ya, 1 minggu dia diare sehari bisa 8 kali bahkan hingga 10 kali ya. Memang agak mengkhawatirkan, tapi ternyata dengan memberikan ASI yang cukup ya kan, terus memberikan obat penurun panas bila diperlukan, dan juga menjaga dia terus menerus, ternyata sembuh dan tidak ada masalah. Jadi tentunya lebih baik kalau misalnya dia sudah divaksin ya teman-teman ya, tidak akan muncul gejala yang seberat itu. Nah, lalu itu tadi adalah virus-virus vaksin-vaksin yang wajib ya. Ada satu lagi vaksin yang wajib, yaitu vaksin MMR ya. MMR ini teman-teman tahu ya, campak Jerman ya, measles, mumps, and rubella ya. Termasuk mumps itu adalah virus yang menyerang kelenjar gondok kita ya, kelenjar getah bening kita. Nah, ini termasuk virus vaksin yang wajib ya, dan bisa diberikan pertama dari usia 9 bulan ya, yaitu virus campak dulu, dan diulang yang kedua adalah langsung yang lengkap ketiganya MMR tadi di usia 15 bulan ya. Dan diulang lagi nanti setelah usia 5 tahun. Jadi biasanya akan diberikan saat anak kita berada di bangku TK ya. Nah, teman-teman, selanjutnya yang diperlukan adalah vaksin-vaksin tambahan ya buat kita, mungkin kayak misalnya vaksin PCV ya, pneumokokus, untuk menjaga dari pneumonia yang berat radang pada paru-paru. Mungkin kalau di era seperti ini, di era COVID ya, lebih baik ini diberikan. Karena apa? Karena memang bukan vaksin terhadap virus COVID, tapi kalau kita terkena COVID bisa dengan mudah kita terkena juga virus dari pneumonia ini. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita sudah ada penjagaan atau perlindungan terlebih dahulu ya. Dan juga vaksin varicella yang kalian tahu, cacar air ya teman-teman ya. Cacar air ini sangat umum terjadi dan memang mudah disembuhkan. Tapi kalau kita bisa memberikan vaksin ini dengan lebih baik, karena ini sebetulnya untuk anak-anak di usia di bawah 13 tahun cukup 1 kali aja pemberiannya seumur hidup dia. Jadi ya alangkah lebih baik ya teman-teman ya, apalagi kalau kita terkenanya saat udah remaja atau dewasa, gejalanya lebih berat dan bisa ada penyakit ulangan ya dari si varicella ini yang namanya herpes zoster. Jadi kalau memang bisa dicegah, alangkah baiknya ya. Serta mungkin vaksin Japanese encephalitis ya, virus yang menyerang otak sehingga menjadi selaput otak sehingga menyebabkan menjadi meningitis, dan juga biasanya ini diberikan untuk kalian yang mau ke daerah-daerah endemis aja. Kalau enggak sebetulnya nggak perlu, nggak apa-apa ya. Tapi mungkin yang bisa ditambahkan ada yang terakhir, vaksin dengue ya. Vaksin dengue ini adalah vaksin untuk penyakit demam berdarah ya. Kita tahu ya di Indonesia termasuk daerah endemis. Saya aja udah terkena 2 kali teman-teman ya, bahkan, dan itu menyakitkan sekali saat saya SMP dan baru-baru ini. Nah, tapi memang vaksin ini harus diberikan untuk anak-anak teman-teman ya, dari usia 9 tahun sampai 16 tahun. Jadi untuk anak-anak Anda yang masih ada di dalam rentang usia itu, segera berikan, karena dia akan memiliki kekebalan yang akan berlanjut hingga selamanya ya, sehingga membuat dia tidak perlu harus sampai masuk rumah sakit bila terkena virus satu ini. Oke, semoga informasi yang saya berikan bermanfaat. Bila kalian ada pertanyaan lebih lanjut, silakan kontak saya. Dan kalian bisa bergabung di komunitas Mom and Child bersama dengan saya untuk bisa berkonsultasi secara langsung. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Bye, Mom.